Baik, ya kita akan memasuki materi kita yang terakhir yaitu tentang normalisasi. Apa itu yang disebut dengan normalisasi ya? Jadi kalau sebelum pertemuan terakhir ini materi kita sudah di awal itu mulai dengan bagaimana merancang basis data ya dengan menggunakan entity relationship diagram dengan ERD ya. Jadi kalau kita membangun sebuah basis data dari awal gitu ya, biasanya kita menggunakan ERD ini karena kita memang sama sekali belum mempunyai data gitu ya, data-data awalnya itu tidak ada. Kita hanya tahu ada sebuah organisasi begitu, kemudian ada bagian-bagian organisasi yang nantinya akan menjadi entitas ya, siapa saja yang terlibat di situ, kemudian data-data apa saja yang akan disimpan. Nah, itu kita rancang, kita bentuk dalam entitas, kemudian mempunyai relasi. Jadi disebut sebagai entity relationship diagram. Nah, kadang-kadang ketika kita membuat ERD itu masih juga ditemukan adanya error gitu ya. Errornya adalah ketika kita melakukan penyisipan maupun pendeletan kemudian update itu juga kadang-kadang masih mengandung error sehingga diperlukanlah suatu step yang dinamakan normalisasi ini. Itu hujan di luar deras banget. Ya. Oke. Nah, teknik normalisasi ini kita gunakan ketika kita sudah mempunyai informasi awal, misalkan ada data-data yang sudah disimpan, baik itu di dalam bentuk catatan, tabel, gitu ya. Biasanya kan kalau ada organisasi misalkan di apapun itu ya, dia pasti mempunyai pencatatan gitu ya. Pencatatan dilakukan secara manual. Ya, kalau ada minimal sekarang kalau tidak ditulis tangan sekarang sudah menggunakan Excel katakanlah ya, menggunakan Excel jadi dia punya data yang sifatnya sudah disimpan dalam sebuah file. Oke, saya ulangi. Jadi, nah biasanya kita sudah mempunyai file awal gitu ya. Itu yang disebut sebagai data awalnya atau yang disebut sebagai nanti ada istilah yang disebut sebagai bentuk yang tidak normal atau bentuk universal. Baik, saya mulai dengan materinya. Ini adalah deskripsinya, tujuan dan pengertian normalisasi itu apa, kemudian tahapan-tahapan dari normalisasi, kemudian sebelum masuk ke situ nanti kita harus pahami dulu apa yang disebut sebagai dependensi. Apa yang dimaksud dengan dependensi? Nah, nanti ada yang disebut sebagai dependensi fungsional, kemudian ada yang disebut sebagai dependensi transitif, kemudian kita mulai masuk pada proses normalisasinya. Nanti akan ada beberapa contoh, ya. Oke, nah ini, nah nanti Anda diharapkan dapat merancang basis data melalui tahapan normalisasi. Jadi selain bisa merancang menggunakan ERD, Anda juga diharapkan bisa merancang basis data melalui tahapan normalisasi. Ya, jadi tidak semuanya harus melalui ERD. Ya. Misalkan Anda sudah mendapatkan data-data awal, nih database yang awal atau tabel yang awal yang belum ternormalisasi, itu mulai dari situ saja. Anda lakukan pemecahan-pemecahan sampai didapatkan bentuk yang paling ideal. Ya, ada yang disebut sebagai bentuk yang normal. Gitu ya. Tabel-tabel yang sifatnya sudah normal. Gitu ya. Baik. Nah, apa itu normalisasi? Ya. Nah, ini adalah pengertiannya. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity itu bermakna makna yang ambigu ya, yang bernilai lebih dari satu gitu ya. Data itu harusnya data itu yang harusnya atomik nilainya gitu ya, tidak boleh ambigu. Nah, itu bisa dihilangkan ya. Oke. Oke, proses normalisasi merupakan proses pengelompokan data-data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entiti dan
relasinya ya. Idealnya sekali lagi bahwa kenapa kita membentuk entity, bahwa kita akan menyimpan data yang benar-benar sesuai dengan nama entitasnya gitu ya. Jadi benar-benar utuh di entitinya tadi. Ya. Jadi kenapa kita bentuk data-data itu berdasarkan entitasnya ya, karena ya supaya orang lebih jelas. Misalkan entitas mahasiswa itu ya ada NIM, kemudian ada nama mahasiswa, alamat. Nah, jangan dicampur dengan mata kuliah gitu. Nah, ya, kalau mata kuliah ada tersendiri, gitu. Ada tabel mata kuliah dan sebagainya. Yang bisa masuk ke tabel yang di dalam entitas itu hanyalah foreign key nantinya, yang nantinya digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Ya. Oke, normalisasi data merupakan suatu proses untuk mendapatkan struktur tabel atau relasi yang efisien dan bebas dari anomali. Tadi yang sudah saya sampaikan di sini. Ambigu itu termasuk dari anomali. Kemudian mengacu pada cara data item itu dikelompokkan ke dalam struktur record. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kalau menurut Silberstadt, the goal of relational database design is to generate a set of relation scheme that allow us to store information easily. Nah, salah satu skema yang di pendekatan skema yang diberikan yaitu dengan menggunakan normal form ini. Ya, ini menurut Silberstadt. Jadi tujuan dari relational database design database relasional itu untuk mengenerate relation itu relation scheme atau ya mengenerate tabel-tabel yang bagus ya to generate a set of relation scheme that allow us to store information itu. Jadi kita dapat menyimpan data-data itu atau informasi itu dengan mudah. Ya. Oke, normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Oke ya, jadi intinya adalah mengorganisasikan tabel-tabel ke dalam mengorganisasikan data-data ke dalam tabel-tabel. Ya. Jadi sebenarnya sama dengan yang ERD itu ya. Kalau ERD kita mengelompokkan data-data itu berdasarkan entitasnya gitu ya. Nah, karena di sini normalisasi itu kita sudah mempunyai bentuk yang tidak normal terlebih dahulu, maka ya bagaimana cara mengorganisasikan data tadi ke dalam tabel-tabel yang benar itu, nah itu yang dilakukan pada teknik normalisasi ini. Oke, konsep dasar normalisasi. Mudah-mudahan masih bisa diterima suara saya. Di sini unstable connection. Oke. Konsep dasar normalisasi. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan, proses normalisasi merupakan proses pengelompokan data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya ya. Ini sudah. Nah, biasanya kalau kita tidak menyimpan tabel tadi secara benar, maka bisa jadi ada beberapa kemungkinan terjadinya anomali. Ya, nanti saya akan tunjukkan beberapa anomali atau inkonsistensi data, gitu ya. Nah, apa itu anomali? Anomali adalah proses pada base data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Misalkan nanti ada ketika kita menginsert data, datanya menjadi tidak konsisten ya karena adanya redundansi itu. Nah, itu yang nantinya harus kita hilangkan ya. Ini 3 macam anomali. Ada anomali insert, anomali pada saat updating, dan kemudian juga ada anomali pada saat kita melakukan delete ya. Nah, tujuan dari normalisasi itu adalah yang pertama menghilangkan redundansi data, ya, menghilangkan kerangkapan data, ya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi kompleksitas ya, penyimpanan, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mempermudah memodifikasi data. Jadi saya pikir sudah jelas ya.
Nah, bila ada anomali, ya, ketika nanti ada muncul ada kemungkinan muncul anomali. Jadi ketika Anda sudah membuat tabel-tabel, kemudian ketika Anda melakukan inserting data, kemudian bisa jadi di situ terjadi ada keanehan, ya, ada anomali lah, ya, itu. Nah, dari adanya anomali tadi, maka diperlukanlah pemecahan relasi atau tabel yang ada tadi, ya, dipecah lagi menjadi beberapa tabel agar diperoleh database yang optimal. Nah, sebelum kita masuk pada proses normalisasi itu, kita pelajari dulu apa yang disebut sebagai dependensi atau ketergantungan. Ya. Nah, ini karena ini yang menjadi dasar nanti ketika Anda melakukan pemecahan tabel-tabel itu. Oke. Dependensi adalah konsep yang mendasari normalisasi. Ya. Jadi dependensi menjelaskan nilai suatu atribut yang menentukan nilai atribut yang lainnya. Jadi ingat bahwa ketika kita membentuk suatu tabel, maka pasti ada atribut-atributnya atau field yang ada di situ, ya. Nah, pada saatnya ada yang nilai atribut itu menjadi penentu nilai atribut yang lain, gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan. Ada dua jenis dependensi, yaitu yang pertama adalah dependensi fungsional, kemudian yang kedua adalah dependensi transitif. Oke. Ya. Kita bahas dulu ketergantungan fungsional atau dependensi fungsional. Nah, definisi dari suatu dependensi fungsional adalah, nah, misalkan kita punya atribut X dan Y, gitu ya. Jadi, yang disebut sebagai dependensi fungsional adalah suatu atribut Y yang mempunyai dependensi fungsional terhadap atribut X jika dan hanya jika setiap nilai X berhubungan dengan sebuah nilai Y. Ya. Kembali lagi, jika dan hanya jika setiap nilai X berhubungan dengan nilai sebuah Y. Contoh di sini, ya. Nah, ini contoh ketergantungan fungsional pada tabel pemasok. Di sini ada dua buah atribut, yaitu atribut yang namanya adalah nomor pembantu, nomor pemasok, ya. Ini sini pemasok barang, ya. Harusnya di sini nggak bagus, ya. Nomor pemasok, ya. Kemudian di sini ada nama pemasok, ya. Nomor pemasok ada P1, P01, P02, P03, kemudian nama pemasoknya P01 itu menentukan nama pemasoknya adalah Imam X. Kemudian P2 ini namanya adalah Yazid. Kemudian P03 adalah Hana. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai ketergantungan fungsional, bahwa nomor pembantu itu menentukan nama pembantu. Ya, seperti itu. Jadi nomor pemasok, balik lagi. Nomor pemasok itu menentukan nama pemasok. Jadi nama pemasok itu ditentukan oleh nomor pemasok. Nah, seperti ini. Kalau dua seperti ini pasti bisa kita katakan langsung ketergantungannya fungsional, gitu ya. Jadi si X menentukan Y. Ya. Oke, itu dependensi fungsional. Kemudian ada yang namanya ketergantungan fungsional penuh, full functional dependency. Ya, nanti kan ada yang parsial atau yang disebut sebagai transitif, ya. Nah, atribut Y pada relasi R dikatakan tergantung fungsional penuh pada atribut X pada relasi R jika Y tidak bergantung pada subset dari X. Atau bila X adalah Q gabungan. Ya. Jadi, X itu bisa juga jadi Q gabungan, ya. Nah, suatu atribut Y mempunyai dependensi sepenuhnya terhadap atribut X jika Y mempunyai dependensi terhadap X, kemudian Y tidak mempunyai dependensi terhadap bagian dari X. Nah, ini nanti, kalau seperti ini nanti contohnya pasti akan ada lebih dari satu atribut nantinya. Oke, ya. Lihat sini, ya.
Nah, contoh di sini, kita mempunyai tabel, yaitu tabel kirim barang. Tabel kirim barang itu ada nomor pemasok, kemudian nama pemasok, kemudian ada nomor barang, dan jumlahnya. Nah, lihat di sini, kalau yang namanya ketergantungan fungsional, lihat di sini, nomor pemasok itu menentukan nama pemasok. Ya. Nomor pemasok itu tidak menentukan nomor barang, ya, tidak menentukan jumlah. Ya. Nomor pemasok itu ditentukan oleh nama pemasok ditentukan oleh nomor pemasok, ya. Nah, sedangkan yang disebut sebagai ketergantungan fungsional di sini lihat atribut jumlah. Atribut jumlah ini dia tergantung penuh terhadap key-nya, ya. Lihat di sini bahwa jumlah itu tergantung dari nomor barang dan nomor pemasok, ya. Ya. Ya, jadi ini nomor pemasok, nomor barang, nomor pemasok itu menentukan jumlahnya. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai ketergantungan fungsional penuh. Ya. Oke ya. Nah, ini terulang lagi ya. Sorry. Oke, itu yang tadi ketergantungan fungsional penuh. Sekarang yang selanjutnya adalah ketergantungan transitif atau dependensi transitif. Dependensi transitif definisinya atribut Z mempunyai dependensi transitif terhadap X bila Y memiliki dependensi fungsional terhadap X, kemudian Z memiliki dependensi fungsional terhadap Y. Jadi ada 3 buah atribut di sini, atau kalau mudahnya adalah jika X menentukan Y, kemudian Y menentukan Z, maka X menentukan Z. Ya, seperti ini. X menentukan Z, X menentukan Y, menentukan Z. Seperti ini. Ini notasinya ya. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat di sini ya. Ini contoh ketergantungan transitif ya. Oke. Di sini lihat bahwa kuliah ya, mata kuliah dari misalkan kuliah di sini ya, ada kuliah macam-macam. Ini adalah nama-nama mata kuliah. Nah, mata kuliah ini akan menentukan ruang dan waktunya. Ya. Ruang, waktu. Ya. Jadi mata kuliah itu menentukan ruang dan waktunya. Sedangkan ruang itu menentukan tempat. Ya. Jadi mirip. Ya. Ruang itu menentukan tempat. Ya. Sehingga ketergantungan transitifnya di sini. Kuliah menentukan ruang, kemudian ruang menentukan tempat. Ini adalah yang disebut sebagai ketergantungan transitif. Nah, seperti inilah yang nanti akan menjadi dasar ketika kita nantinya melakukan proses normalisasi. Oke, ini contoh lagi yang lain, ketergantungan sensitif. Di sini ada ID pelanggan, ini kemudian nama pelanggan, kemudian ada salesman-nya, ya, salesnya, nama salesnya mana, kemudian areanya mana. Ya, di sini ID pelanggan itu kalau kita lihat dia akan menentukan nama pelanggan, kemudian salesman dan area. Kemudian salesman ini akan menentukan area, gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai juga dependensi transitif. Ya. Oke, itu mengenai ketergantungan transitif. Ini contoh yang lain juga. Ini misalkan ada nomor pesan, kemudian nomor urut, kemudian ada kode itemnya, kemudian nama item dan jumlah. Oke, nomor pesan itu menentukan kode item yang bawah ya. Nomor pesan itu menentukan nomor urut, kemudian kode item, nama item dan jumlah. Ya.
nomor pesan juga bisa menentukan kode item dan jumlahnya, sedangkan kode item itu juga akan menentukan nama item. Ya. Pasti akan menentukan nama item. Nah, ya, seperti inilah yang nantinya harus kita lakukan pemecahan, ya, karena ada ketergantungan transitif. Baik. Nah, tadi kenapa kita harus melakukan normalisasi? Karena ternyata kalau kita mempunyai sebuah tabel, kemudian di situ masih ada ketergantungan transitif, maka itu akan menjadi masalah ketika kita melakukan ya penyisipan, penghapusan maupun updating, gitu ya. Coba kita lihat di tabel yang sudah saya tunjukkan tadi, yaitu tabel tentang tabel pelanggan dan salesman-nya, ya. Lihat, di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, kemudian salesman dan area. Nah, ketika kita mencoba untuk melakukan inserting data, gitu ya, kita harus menyediakan semua data ini, ya, semua data ini. Ya. Jadi ketika kita ingin melakukan penyisipan data, maka kalau kita memasukkan salesman baru yang bertugas di Jateng, maka dia tidak dapat dimasukkan, ya, sampai dia mempunyai pelanggan, gitu ya. Misalkan saya ingin memasukkan salesman dan areanya saja, tidak akan bisa karena kalau di sini ada pelanggan juga yang harus dimasukkan. Kalau di sini, itu yang disebut sebagai adanya anomali penyisipan, gitu ya. Misalkan saya ingin memasukkan salesman namanya Budi sama areanya Jawa Jogja misalkan. Kalau di dalam tabel ini pasti dia tidak akan bisa karena di sini yang menjadi penentunya kan ID pelanggan di sini. Maka Anda harus memasukkan juga ID pelanggan dan nama pelanggannya. Ya, sehingga baru bisa. Jadi otomatis semuanya data dimasukkan semuanya di sini, ya. Harus tahu ID pelanggan, tahu nama pelanggan, tahu salesman dan tahu areanya. Oke, apa yang terjadi ketika kita menghapus, ini anomali penghapusan. Ini yang tadi disebut sebagai anomali penyisipan, ya. Kemudian apa yang terjadi ketika kita melakukan penghapusan? Misalkan pelanggan ID A002 dihapus, gitu ya. Yang terjadi apa? Maka informasi salesman, ya, yang ada dari daerah Jabar itu dia juga ikut hilang, gitu. Ya. Nah, itu nggak boleh seperti itu, ya. Itu nantinya harus dilakukan pemecahan nantinya, ya, di sini. Jadi yang salesman Dian akhirnya akan hilang kan kalau saya menghapus ID pelanggan 02 di sini, A002 itu. Ini juga ikut terhapus. Maka sebenarnya kita hanya menginginkan menghapus nama pelanggan saja, data tentang pelanggan saja, data salesman juga ikut terhapus, gitu. Oke, ya. Nah, kemudian itu tadi itu anomali penghapusan, ya, anomali delete, ya. Kemudian ketiga adalah anomali peremajaan, ya. Nah, ini yang terjadi jika katakanlah Farkan akan mendapatkan tugas baru untuk menangani daerah Kalimantan, ya. Jadi ketika kita ingin mengupdate data Farkan, ya, dan dia pindah ke Kalimantan, ya, maka otomatis data-data yang lain juga harus diremajakan. Lihat, Farkan ada muncul di beberapa tempat, ya. Farkan di sini, kalau mau diganti Kalimantan, ya akhirnya data-data yang lain juga diremajakan agar tetap konsisten. Itu maksudnya, ya. Jadi melakukan peremajaannya itu keseluruhan baris, gitu ya, tidak bisa lagi, ya. Misalkan kalau kita di tabel tersendiri maka cuma cukup sekali saja, gitu ya. Walaupun sebenarnya ini juga pakai update kan bisa, tapi ya itu juga termasuk dalam
sebuah anomali, data ini akan hilang juga, gitu ya. Oke. Baik, ya. Jadi sebelumnya Farkan itu di Jateng, kemudian ketika diganti dengan Kalimantan, maka dia akan terhapus juga nih, atau terupdate juga data-data di sini yang sebelumnya sudah tersimpan gitu maksud saya. Ya. Jadi oke ya, itu anomali permajaan. Nah, sekarang kita masuk pada proses normalisasi. Oke. Nah, proses normalisasi data akan diurutkan dalam bentuk tabel, selanjutnya akan dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Nah, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, yaitu persyaratan normal tadi, ya, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Oke, itu ya proses normalisasinya. Baik. Nah, kriteria tabel yang sudah normal itu seperti apa? Atau kriteria tabel yang efisien itu seperti apa? Nah, ketika kita melakukan dekomposisi tabel, ya, penguraian tabel, maka harus dijamin bahwa hasil dekomposisinya aman, ya. Ya, maka dekomposisinya harus dijamin aman, atau yang disebut sebagai lossless joint decomposition. Tidak ada yang loss nantinya datanya. Artinya, setelah tabel-tabel tersebut diuraikan atau didekomposisi menjadi tabel baru, kalau kita lakukan join lagi, ya, tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan sama persis. Ya, jadi didekomposisi, kemudian kalau kita lakukan join lagi, itu dia balik lagi ke bentuk yang semula, gitu maksudnya. Itu yang disebut sebagai lossless joint decomposition. Kemudian terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Itu yang disebut sebagai dependency preservation. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak melanggar Boyce Code normal form. Nanti akan kita jelaskan kemudian. Ya, itu kriteria tabel yang efisien. Baik. Nah, sekarang halo. Masih ya? Halo? Sempat khusus ya, nih Pak. tadi. Masih, Pak. Masih di presentasinya masih kelihatan nggak ya? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Sebentar, saya share lagi. Tadi putus ya. Tadi sampai di sini. Oke, saya lanjutkan ya ini ya. Sampai pada tahapan normalisasi ya. Jadi kalau tadi kriteria tabel yang efisien seperti ini, kalau kita dekomposisi dia akan kembali lagi ke tabel yang awal. Maksudnya ketika sudah dikomposisi kemudian kita lakukan join, maka dia akan kembali lagi ke tabel awal. Kemudian masih terpeliharanya ketergantungan fungsional, kemudian tidak melanggar Boyce Code normal form. Yang terakhir nanti akan kita jelaskan. Baik, nah ini adalah tahapan-tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi biasanya kita sudah mempunyai bentuk yang tidak normal terlebih dahulu, atau yang disebut sebagai, bisa juga disebut sebagai tabel universal terlebih dahulu, atau unnormalized form. Ya. Nah, bentuk ini merupakan kumpulan data yang direkam, ya, tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu, bisa tidak lengkap atau duplikasi. Nah, data dikumpulkan apa adanya sesuai dengan keperolehannya, yaitu kedatangannya. Maksudnya Anda temukan datanya ya sudah seperti itu bentuknya. Nih saya punya data seperti ini nih. Itu yang disebut sebagai data yang tidak dalam bentuk normal atau yang disebut sebagai unnormalized form. Nah, tahapan selanjutnya yaitu kita melakukan tahapan normalisasi, yaitu dengan membentuk normal pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Tapi biasanya kita sudah sampai pada bentuk ketiga itu saja sudah
sudah bagus ya. Jadi yang pertama adalah bentuk yang nomor pertama. Kita menghilangkan ketergantungan parsial ya. Ketergantungan parsial kita hilangkan. Kemudian bentuk kedua adalah kita kemudian kita bentuk ke normal kedua yaitu menghilangkan ketergantungan transitif, tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian yang normal ketiga itu menghilangkan anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Kemudian yang keempat, bentuk normal yang Boyce-Codd normal form itu menghilangkan ketergantungan multi value. Kemudian bentuk yang keempat itu menghilangkan bentuk anomali yang tersisa. Tapi biasanya kita sampai bentuk yang normal ketiga saja sudah cukup, gitu ya. Rata-rata sudah sampai bentuk yang ketiga atau keempat ini sudah ketiga atau Boyce-Codd ini sudah cukup. Oke, ini tahapan normalisasi dimulai dari tahapan yang paling ringan normal form, first normal form sampai dengan paling ketat 5 normal form ya. Nah, biasanya hanya sampai pada tingkat third normal form atau Boyce-Codd normal form sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Nah, kalau BCNF-nya tidak terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga. Oke. Baik. Ini tabel universal ini apa? Ini yang tadi yang saya katakan tabel tidak normal tadi ya. Sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, bukan merupakan tabel yang baik. Atau universal form, unnormalized form, ya, bentuk tidak umum atau yang disebutkan sebagai tabel universal. Baik, kita sekarang melihat contoh ya. Misalkan sebuah organisasi itu ingin dibuatkan basis data, ya, seperti ini. Jadi dia memberikan contoh form laporannya, dia punya laporan seperti ini. Rekap pembayaran upah pekerja, ini aja yang dia punya dalam bentuk Excel, gitu ya. Misalkan, jadi di situ ada nomor project, kemudian ada nama project, kemudian nomor pegawainya, kemudian ada nama pegawainya, kemudian keahliannya apa, kemudian upah hariannya berapa, upah per harinya berapa, jumlah jam kerjanya berapa, kemudian jumlah penerimaannya berapa. Ya, ini dari nomor proyek 12 nih, lihat belum lengkap datanya, cuma seperti ini ya. Biasanya kan kalau di Excel kan seperti itu. Orang membacanya seperti ini. Oke, dan seterusnya subtotalnya berapa, subtotalnya berapa. Ya, ini totalnya berapa. Jadi untuk proyek 12 itu subtotalnya 5 juta sekian, proyek 16 subtotalnya 5 juta sekian, totalnya adalah 11 juta sekian, gitu ya. Nah, kita mulai dengan membentuk unnormalized form tadi ya. Ini yang ini kita kopikan tadi ke sini ya, sama ya. Ini sebenarnya ini unnormalized form juga ya. Ini misalkan ini Anda cuma dapatkan file Excel-nya lah, atau lebih buruknya lagi cuma laporan kayak gini, maka Anda harus Anda lakukan seperti ini, dibentuk dalam tabel seperti ini. Ini adalah bentuk yang tidak normal, unnormalized form, ya tadi sudah mencatat semuanya ya. Nah, kita akan melakukan bentuk merubah atau mengkonversi normal ke normal pertama tadi yang unnormalized tadi ini. Ya. Oke. Ya, hilangkan pengulangan grup data pada tabel dengan cara mengisikan entry data paling tidak pada kolom bermerigi. Jadi kita isikan dulu. Ya. Data-datanya kita lengkapi dulu di sini ya. Semuanya dulu kita lengkapi. Ya.
Oke, bentuk normal form pertama, setiap data disajikan dalam bentuk flat table atau tabular table. Seluruh atribut kunci terdefinisi, tidak ada pengulangan grup pada tabel, kemudian semua atribut bergantung pada primary key. Nah, ini kita buat seperti ini ya. Ini adalah bentuk normal pertama, ya. Sudah tidak ada pengulangan grup ya. Di sini sudah datanya sudah kita tuliskan semuanya. Nah, seperti ini. Ini adalah normal first normal form pertama. First normal form atau bentuk normal yang pertama. Ya, ini ya. Jadi datanya sudah kita complete seperti ini tadi, ya. Oke. Nah, setelah bentuk normal yang pertama, kita lihat di sini masih ada yang namanya ketergantungan yang datanya itu masih tidak tidak bergantung langsung gitu ya. Ya. Jadi ini kita bisa secara fungsional itu tidak bergantung langsung. Misalnya mandor dengan nama pegawai, mandor dengan dengan kalau NRP menentukan nama pegawai ya, kemudian NRP menentukan keahlian, ya, nama pegawai menentukan keahlian gitu ya. Yang seperti itu, kayak upah itu tidak ada hubungannya dengan nama pegawai, gitu. Dan seterusnya ya. Nah di sini kita akan mencari kandidat key dan atribut-atribut bukan kunci yang masih bergantung secara fungsional pada primary key. Sehingga kita temukan di sini ada yang namanya tabel project ya hasilnya. Ya ini yang benar-benar tergantung fungsional ya. Nomor project itu akan menentukan nama project ya. Nah di sini sehingga kita pecahkan ya. Kemudian pegawai, nama tabel pegawai di sini lihat NRP ya, yang menentukan nama pegawai, kemudian menentukan keahlian juga dan menentukan upah harian. Oke, kemudian yang ketiga adalah pekerjaan ya. Ya. Jadi pekerjaan ini akan terdiri dari nomor project yang kemudian NRP yang nanti menentukan hari kerjanya berapa. Ya. Jadi nomor project dan NRP gabungan dari NRP dan gabungan nomor project dan NRP ini akan menentukan hari kerjanya berapa. Ya. Oke, sehingga kita dapatkan bentuk normal yang kedua adalah seperti ini ya. Setelah ini. Nah, sebuah tabel berada dalam bentuk normal kedua jika dia sudah berada dalam bentuk pertama dan semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya pada primary key. Ya, jadi sini ya. Jadi kalau tadi ya, yang tadi kayak nama pegawai itu kan dia tidak full pada nomor project ya. Tadi sudah kita pisahkan ya. Jadi nomor pegawai itu tergantung penuh pada NRP. Seperti ini. Keahlian juga ya. Jadi kita sudah pisahkan. Jadi semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap primary key. Oke. Nah, dalam bentuk normal yang kedua ini masih memungkinkan menunjukkan adanya dependensi transitif. Artinya ada satu atau beberapa atribut yang masih bergantung pada atribut bukan kunci. Kita lihat sini ya. Ini hasilnya tadi. Normal form pertama tadi kita jadikan untuk yang kedua ini ya. Jadi NRP, nama pegawai, keahlian, dan upah harian. Ini adalah tabel pegawai ya, di sini ya. Kemudian tabel project, nomor project, nama project. Kemudian tabel pekerjaan, nomor project, NRP, dan hari kerja. Oke. Nah, yang masih memiliki ketergantungan transitif ya adalah tabel pegawai ini ya. Karena dia masih ada ketergantungan transitif yang itu nantinya harus kita lakukan pemecahan lagi. Jadi
Jadi konversi ke tabel normal ketiga ini, ke bentuk normal ketiga itu adalah membuat tabel secara terpisah untuk atribut yang memiliki dependensi transitif tadi. Sehingga kita membentuk satu lagi tabel, ini pecahan dari tabel pegawai ini ya, yaitu tabel upah. Ya, lihat sini tabel pegawai kita pecah, tinggal NRP, nama pegawai dan keahlian, jadi itu benar-benar tergantung secara penuh, ya. Nah, sekarang upah harian supaya tergantung secara penuh pada keahlian, maka dibentuk tabel baru di sini, upah, keahlian dan upah hari. Sehingga bentuk ketiganya adalah seperti ini. Jadi sudah tidak mengandung lagi dependensi transitif. Jadi sudah berada dalam bentuk kedua dan sudah tidak mengandung dependensi transitif. Sehingga kita dapatkan tabelnya seperti ini. Ada tabel pegawai, tabel project, tabel pekerja, dan tabel upah. Ingat bahwa syarat tadi dikatakan tabel-tabel ini adalah ideal adalah lossless joint decomposition ya. Artinya ketika saya lakukan join lagi, tidak ada data-data yang hilang lagi di sini. Jadi saya bisa menghubungkan antara tabel pegawai dengan tabel upah itu dari field keahlian, ya kan? Kemudian tabel upah dengan tabel pekerjaan itu dia dari dari NRP ini ya. Jadi nomor tabel pegawai berhubungan juga dengan tabel pekerjaan, ya. Jadi situ bisa dilihat dari nomor pegawainya di sini, kemudian tabel project dengan tabel pekerjaan itu dari nomor projectnya. Jadi sini sudah bisa terhubung semua nih, tabel proyek dengan pekerjaan, tabel pekerjaan dengan pegawai, pegawai dengan keahlian, tabel upah, sorry. Nah, sehingga mau dikembalikan ke bentuk awal lagi bisa, datanya sudah tetap tidak akan hilang. Nah, itu seperti ini. Nah, di sini yang nilai multivariat juga sudah tidak ada di sini, sehingga sudah cukup. Nah, ini adalah relasi antar tabelnya. Project berrelasi one to many terhadap kerjaan, kemudian tabel pegawai one to many terhadap kerjaan juga, kemudian pegawai dengan upah itu ada keahlian memiliki hubungannya one to many terhadap upah ini. Upah, tabel upah dengan tabel kepegawaian itu one to many, ya, atau many to one. Jadi kalau pegawai ke upah many to one, ya. Oke, itu cara kita melakukan normalisasi, ya. Kita melakukan normalisasi terhadap tabel. Dimulai dari yang unnormalized form dulu, kemudian setelah itu kita bentuk tabel yang normal pertama, kemudian normal yang kedua, gitu ya, dan nomor yang ketiga. Biasanya sudah sampai tahapan ketiga itu sudah selesai. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita lihat bentuk yang selanjutnya. Boyce Code normal form atau BCNF ini adalah kasus khusus terhadap bentuk normal yang ketiga. Nah, sebuah tabel atau relasi berada dalam BCNF jika dia sudah dalam bentuk normal ketiga, kemudian setiap penentu atau determinan pada tabel adalah sebuah kunci kandidat. Ya, sebuah kunci kandidat atau kandidat key. Ya. Oke, kita lihat nanti contohnya. Di yang tadi belum sudah cukup sampai ke 3NF itu. Ya. Oke, kalau yang keempat tadi juga sama. Ya, ini sama juga ya nanti. Tapi kita sudah jarang sampai masuk ke bentuk kelima ini. Baik, kita lihat contoh yang lain ya. Ini agak kurang naik. Jadi misalkan saya punya ini tentang perkuliahan nih, ya tabel perkuliahan gitu ya.
Nah, dikasih seperti ini nih, cara penyimpanannya ya seperti ini. Ada NRP, ya nomor NRP, ya, NRP itu nomor siswa gitu ya. Kemudian nama mahasiswa, alamatnya, kode mata kuliahnya, nama mata kuliah, SKS, kode semesternya, nilai dalam huruf, dosen, nama dosennya, kemudian alamat dosen. Nah, ini. Nah, kita bentuk dia dalam ini adalah tabel universal. Semua data dikumpulkan di sini. Ya. Kemudian kita lakukan tahapan pertama yaitu bentuk pertama, kedua, ketiga, 4 dan seterusnya. Ya. Ini tadi ya tahapan lagi, penjelasan lagi bahwa bentuk normal pertama terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-valued atribut, atribut komposit atau kombinasinya dalam domain yang sama. Kemudian setiap atribut dalam tabel harus memiliki nilai yang atomik atau tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, contohnya di sini misalkan ada data seperti ini. NRP, nama, hobinya seperti ini ya. Kemudian atau nama seperti ini. Ini juga tidak memenuhi syarat normal form pertama gitu ya. Karena di sini masih ada data yang bernilai banyak ya. Atribut banyak seperti ini. Kemudian di sini juga ada ya. Oke. Nah, tabel yang di sini bisa dikomposisi menjadi tabel mahasiswa, kemudian tabel hobi, misalkan ya tadi. Ya ini, yang atas ini ya. Jadi seperti ini. Tabel mahasiswa dengan tabel hobi. Oke. Nah, sekarang yang composite. Di sini ada jadwal kuliah, kode kuliah, nama kuliah, kode dosen, dan kelas dan jadwal. Di mana nilai pada atribut jadwal berisi gabungan antara hari dan jam. Nah, ini juga misalkan ada asumsi bahwa hari dan jam itu memegang peranan penting dalam sistem basis data, maka atribut jadwal perlu dipisah menjadi jadwal hari dan jadwal jam. Gitu ya. Kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, jadwal hari, dan jadwal jam. Ini yang tadi. Kalau masih ada hari dan jam itu di sini ya. Oke, bentuk normal kedua tadi sudah ya. Harus ada functional dependency tadi ya. Jadi dipenuhi dalam jika sudah memenuhi satu normal form, kemudian setiap atribut selain primary key secara utuh memiliki functional dependency pada primary key. Sebuah tabel tidak memenuhi bentuk normal kedua jika ada atribut yang ketergantungannya bersifat parsial tadi ya, sudah dijelaskan ya. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut dipindahkan. Ya biasanya dipindahkan ya. Ya contoh di sini. Tabel berikut masuk ke bentuk nomor pertama, tapi tidak termasuk bentuk kedua ya. Mahasiswa, nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS-nya, nilai huruf. Ini masuk dalam normal pertama ya. Tapi tidak memenuhi kriteria nomor kedua karena lihat sini ada functional dependency ini ya. Yang pertama bisa mahasiswa NRP, kemudian ada MK kode 2 ini ya. Ini kan sebagai primary key. Ya. Ya. Mahasiswa NRP sebagai primary key, MK kode sebagai primary key. Nah, mahasiswa koma MK kode tidak menentukan mahasiswa nama gitu ya. Dan seterusnya ini ya. Sehingga kita harus melakukan
komposisi, dekomposisi ya. Dia bagi menjadi dua. Nah, secara intuisi kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini ada dua entitas kan ya. Ada entitas mahasiswa dan ada entitas mata kuliah gitu. Ya, di sini kita pisah dulu. Jadi yang benar-benar tergantung secara penuh terhadap atribut kunci. Nah, supaya memenuhi syarat dekomposisi jadi dua. Ya. Oke, nah seperti ini fungsional unit pertama, kedua dan ketiga ya. Nah, sehingga kita dapatkan bentuknya adalah fungsional unit pertama itu tabel nilai ya. Jadi mahasiswa NRP, mahasiswa kode ini sebenarnya gabungan ini akan menentukan nilai hurufnya ya. Jadi ini nanti menjadi nilai tabel nilai, kemudian mahasiswa itu menentukan mahasiswa nama dan mahasiswa alamat, ini menjadi tabel mahasiswa, kemudian yang ketiga mahasiswa kode MK kode mata kuliah itu menentukan nama mata kuliah dan SKS-nya ya. Jadi sini itu functional dependency yang ketiga. MK kode, MK nama, MKS SKS itu menjadi tabel mata kuliah. Sehingga di sini menjadi 3 buah tabel. Ya. Oke, yang di sini apakah masih ada ketergantungan transitif? Sudah cukup ya. Berarti ini sampai di normal kedua saja sudah selesai di sini. Oke, kita lihat contoh yang bentuk normal ketiga. Ya. Jadi bentuk normal 3 terpenuhi jika telah memenuhi persyaratan bentuk normal kedua dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya. Ini X harus menjadi super key, ya. Kemudian A merupakan bagian dari primary key pada tabel tersebut. Nah, ini contoh ya. Ini adalah tabel yang memenuhi bentuk normal kedua, tapi dia tidak memenuhi bentuk normal ketiga. Ya, sini lihat ada NRP, kemudian nama, kemudian alamat jalan, alamat kota, dan alamat provinsi, dan alamat kode pos di sini. Padahal di sini alamat kode pos itu menentukan alamat provinsi dan alamat kota. Ya. Mahasiswa NRP, nama, alamat jalan, alamat kode pos. Ya. Nah, di sini dipecah lagi menjadi kode pos, alamat provinsi, dan alamat kota. Ya, jadi kode pos ini jadi satu lagi ya, jadi satu tabel lagi. Jadi alamat mahasiswa, di sini ada kode pos ya, alamat kode pos ya, sini ya. Mahasiswa, NRP, nama, alamat jalan, dan alamat kode pos ya. Ya, kemudian, nah sedangkan kode pos itu kan menentukan provinsi dan menentukan alamat kota juga ya. Anda itu kan kode pos ya. Anda coba di desa di kecamatan saya itu sudah berbeda kode posnya dengan kecamatan Depok. Tempat saya 55, Kalasan itu 55571. Jadi dia menentukan alamat kotanya ya, dan alamat provinsi. Kalau alamat jalan tidak ya dia ya. Sehingga alamat jalan dan kode pos gitu ya biasanya. Di sini kode posnya dipecah, alamat kode pos ya, alamat provinsi dan alamat kota. Nah, seperti itu. Nah, karena masih ini alasannya ya. Sini. Kenapa harus tidak memenuhi persyaratan bentuk ketiga? Karena masih terdapat non primary key, yaitu alamat kota dan alamat provinsi
yang memiliki ketergantungan terhadap nilai atribut non-primary key lain, yaitu alamat kode pos tadi di sini. Ya, jadi kalau sudah kita pecah bentuk kedua, ya tadi ya saya ketergantungan transitifnya tadi dihilangkan juga, sehingga ini dipecah lagi. Ya, tabel dikomposisi menjadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang yang voice code. Coba kita lihat yang voice code. Contohnya langsung ya. Bentuk voice BCNF terpenuhi dalam suatu tabel jika untuk setiap functional dependency terhadap setiap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk X, maka Y, maka X adalah super key. Jadi tabel tersebut harus dikomposisi berdasarkan functional dependency yang ada sehingga X menjadi super key dari tabel-tabel hasil dekomposisi. Nah, setiap tabel voice code normal form itu merupakan bentuk ketiga ya. Akan tetapi ya, setiap bentuk ketiga itu belum tentu dia voice code. Ya, gitu maksudnya. Nah, perbedaannya untuk functional dependency X maka A, BCNF ini tidak memperbolehkan A sebagai bagian dari primary key. Jadi tadi yang multivariat itu tadi tidak boleh ada lagi, multi value itu tidak ada lagi. Oke, itu bentuk voice code, kemudian ini bentuk norma 4. Bentuk norma 4 terpenuhi dalam sebuah tabel jika sudah memenuhi BCNF, kemudian atribut tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multi-valued atribut. Nah, untuk setiap MVD, multi-valued dependency tadi juga harus merupakan functional dependency. Ini jarang ketemu sih sebenarnya. Nah, contohnya ini, tabel yang BCNF, tapi dia tidak memenuhi bentuk normal keempat. Di sini ada employee, ini jarang sekali ya kayak gini, employee, project, dan skill. Misalkan gym, project, 11, program, skillnya program, Mary, project, 5, desain, skillnya desain, dan seterusnya. Nah, setiap employee dapat bekerja di lebih dari satu project dan dapat memiliki lebih dari satu skill. Nah, ini yang dikatakan tadi. Nah, untuk kasus seperti ini, tabel harus dikomposisi, dia menjadi employee project, ya. Kemudian employee skill. Nah, itu. Masih bisa dipecah lagi nih ya. Supaya memenuhi bentuk keempat. Oke, saya rasa ini yang bentuk kelima juga jarang sampai ke sini ya. Oke, nah ini ada beberapa latihan yang nanti Anda bisa kerjakan ya. Yang di sini contohnya ada latihan ini. Coba Anda lakukan normalisasi terhadap ini. Nah, seperti itu materi kita mengenai normalisasi ya. Jadi materi ujiannya sampai di sini. Jadi saya ingatkan kembali bahwa materi ujiannya adalah seluruh tentang SQL ya. Jadi ya dimulai kemarin dari relational aljabar ya, relational aljabar sampai ke SQL-nya, ya, SQL baik DML, DDL, DML, kemudian aggregate function, dan kemudian yang ketiga tentang normalisasi. Ya. Oke, ada pertanyaan tentang materi normalisasi ini? Intinya adalah materi normalisasi ini sebenarnya pasti nanti dimulai dari tabel yang unnormalized terlebih dahulu. Kemudian dari situ Anda coba kelompokkan dia menjadi bentuk normal pertama dengan syarat-syarat yang sudah saya terangkan tadi ya. Sampai bentuk yang ketiga gitu ya. Sampai bentuk yang ketiga kemudian dicek apakah itu masih sudah terpenuhi atau belum. Nah, biasanya sudah sampai ke normal yang ketiga itu sudah bisa selesai. Baik, saya rasa demikian ya. Silakan.
silakan dipersiapkan untuk ujiannya. Materi ujiannya ya tadi sudah saya sampaikan ya, mulai dari relational aljabar sampai dengan ini ya, sampai dengan normalisasi ini. Nah, apakah IC atau ada checkpoint ya, ada ya antara itu ya, mungkin gabungannya atau cuma IC saja ya. Saya nanti akan koordinasikan dengan dosen yang lainnya. Tapi intinya Anda harus siap dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, mengenai relational aljabar relasional ya, kemudian SQL-nya DDL, DML, aggregate function, kemudian ini normalisasi. Join ya, join antar beberapa tabel ya, itu juga masuk. Oke, baik, saya rasa demikian ya keseluruhan materi yang sudah saya sampaikan gitu ya. Harapannya Anda paham ya, karena juga sudah di backup juga dengan praktikum ya. Ya, walaupun kondisinya masih pandemi seperti ini, tapi tetap jaga semangat Anda untuk tetap belajar ya, karena memang kalau dalam kondisi seperti ini motivasi dari dalam diri Anda sendiri yang paling penting gitu ya. Saya hanya mengantarkan Anda yang memberikan materi-materi yang ada seperti ini ya. Kalau tidak jelas ya memang susah untuk selalu berkomunikasi. Anda harus cari sendiri jawaban-jawabannya, banyak ya. Di internet itu sebenarnya banyak. Baik, saya rasa demikian untuk keseluruhan pertemuan mata kuliah basis data ya. Terakhir nanti akan ada ujian akhir semester. Harapan saya Anda bisa menyelesaikan ujian akhir semester ini dengan sebaik-baiknya ya. Baik, saya rasa demikian materi kita pada hari ini dan sekaligus menutup rangkaian perkuliahan basis data ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf bila banyak kesalahan ya. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ya, ditanyakan juga ya. Di grup ya bisa juga ya. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Saya stop ya share-nya. Oke, baik. Saya end. Nanti saya rekamannya akan saya muat lagi di Spada ya.